Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua di sini Samuel, masih di channel kita Well Thrift Gaming. Ya, pada video kali ini sudah akhir Maret dan kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video Q&A yang udah gua upload di awal Maret. Sepertinya pertanyaannya juga tidak banyak ya, dan bahkan nggak sampai 10 teman-teman. Mungkin teman-teman nggak terlalu kepo atau gimana, nggak masalah, tapi aku tetap bakal jawab dan bakal lihat pertanyaan-pertanyaannya nih teman-teman ya. Kita langsung aja cek ke videonya nih teman-teman ya, ke video yang kemarin nih kita udah upload di awal bulan ya. Oke, dan ya ini adalah videonya teman-teman. Untuk yang kemarin udah kita upload ya di awal bulan ya, tentang Q&A ya, Q&A-nya, dan ini akan aku jawab satu persatu. Kita akan mulai dari atas aja teman-teman. Di sini ada dari Ina Basketball, semangat Sam. Terima kasih Ina Basketball semangatnya ya. Oke, dan ini dari Planman ya, Bang kapan main game horor gitu ya Bang. Sebenarnya kan kamu udah request tuh game yang N itu ya. Sebenarnya emang aku pengen coba mainin di live streaming di channel yang Well Thrift Lifestyle. Cuman emang belum bisa live streaming ya. Jadi mohon maaf sekali, gue masih belum bisa memainkan game yang satu itu ya. Dan doakan saja proses gue buat kemarin itu, gue udah sempat diskusi sama pengelola kos ya, untuk gimana supaya gue bisa mendapatkan jaringan yang lebih oke di kamar ini. Semoga bisa lancar, dan kalau emang bisa dan nantinya ternyata bisa lancar di kamar buat live streaming ya, gue bakal live streaming. Tapi kalau memang enggak ya, sepertinya game horror gue nunggu game yang agak baru kali ya, yang benar-benar mungkin bisa gue kontenin sekalian kayak gitu ya. Oke, ini dari Planman, dan ini ada dari Reza. Cara ngonde kayak kamu gimana bang? Nih gue bingung dengan pertanyaan ini ya. Apakah perlu gue jawab atau gimana? Karena gue tidak merasa seperti itu, jadi gue rasa gue tidak perlu menjawabnya. Dan gue juga nggak tahu tujuan pertanyaan ini apa ditujukannya kepada gue. Apakah anda itu melihat gue seperti itu atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Dan kalau memang anda adalah salah satu yang tidak menyukai karakter saya ya, mohon maaf sekali ya, karena saya tidak bisa membahagiakan semua orang. Oke, terima kasih Reza buat pertanyaannya. Dan dari Raffi Anggi, bang aku salfok sama bajunya, belinya di mana? Baju yang ini ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk baju yang ini ya, kita akan lihat satu video ini aja deh, biar kalian tahu gue belinya di mana. Kita cek aja video yang ini guys. Halo guys, gue mau nunjukin sesuatu nih yang keren banget. 1, 2, 3. Oke, buat temen-temen yang suka mengabadikan momen lewat foto narsis, foto bareng keluarga, pacar, gebetan, temen deket, dan juga yang lain-lain, di sini kalian bisa membuat foto-foto kalian ataupun gambar apapun itu menjadi bordiran yang keren dan juga lucu abis deh pokoknya. Selain keren dan lucu, sweatshirtnya juga nyaman dipakai loh, bahannya mantep banget dah. Lihat nih hasil setelah dipakai, keren kan? Kamu mau juga? Langsung aja kepoin, DM ke Instagramnya guys. Oke teman-teman, jadi teman-teman udah lihat kan di mana gue belinya? Kalian bisa follow langsung Instagramnya. Kalian juga bisa belanja langsung di Shopee. Nanti linknya gue akan langsung taruh di kolom deskripsi, biar kalian bisa cek-cek Shopee-nya di sana ya. Kalian bisa nge-custom ya, jadi gambar yang bisa kalian custom di sweaternya itu ya, nggak cuma sweater ya, dia juga ada kaos juga guys. Di sweaternya itu kalian bisa nge-custom foto, kalian bisa nge-custom gambar
gambar sendiri, misalkan kalian punya gambar nih, kalian bisa kalian gambar sendiri, kalian minta custom menjadi bordiran itu bisa. Kalian suka anime sesuatu terus kalian pengen animenya ada di Twitternya kalian, itu bisa juga. Dan apa aja deh, kalian bisa custom macam-macam lah di situ. Kalian cek aja di Instagramnya dan kepoin aja, biar kalian bisa tanya langsung sama si yang bikinnya ya di Dewan Custom. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Kapan main FF? Wah, ini kenapa manggil karena Sansan Ai ini adalah keponakan gua, guys. Ya, jadi keponakan gua dan ya dia main FF ya ternyata ya, Sansan Ai ya. Tapi mohon maaf sekali kalau tidak bisa bermain FF. Bukan nggak bisa juga ya, karena nggak tertarik juga main FF ya, jadi nggak akan main FF. Jadi terima kasih tapi udah bertanya ya, Sansan Ai ya. Oke, selanjutnya ada dari Omen ya. Ini Mas, genre game kesenanganmu itu apa gitu ya. Genre game kesenangan gue tuh sebetulnya apapun yang sifatnya adalah simulation. Ya, sifatnya bisa simulator gitu sih. Jadi dimana di situ gue bisa mendedikasikan gitu ya, membayangkan bahwa diri gue itu ada di dalam gamenya. Ya seperti itulah, ketika ada game yang bisa membuat rasa-rasa diri gue itu kayak in game masuk ke dalam gamenya gitu, kayak itu gue suka ya, itu favorit lah, maksudnya favorit genre-genre seperti itulah. Bahkan MMORPG yang punya karakteristik yang seperti itu ya gue suka gitu loh. Sebenarnya kayak RO segala macam itu kan ya, walaupun dia sifatnya MMORPG kan, tapi kan ya dia lebih ke simulasi juga sih, kayak ya lu punya karakter gitu loh, bikin karakter pribadi gitu buat diri lu sendiri gitu. Nah itu gue suka sih, benar-benar seperti itu. Itu sebenarnya kalau yang paling favorit ya. Tapi kalau pertanyaannya ya kesenangan ya favorit ya. Kalau misalkan gue suka genre apa ya, sebetulnya gue overall gue terbuka dengan semua genre sih, karena ya gue mainin hampir semua genre, gue udah cobain ya, mulai dari strategi, MMORPG, casual, rhythm, apalagi ya, adventure, horror, udah coba juga, apalagi ya, MOBA, ya banyak lah, hampir semua genre udah gue cobain lah. Dan ya gue suka-suka aja, yang penting gue bisa menikmati gamenya. Oke, itu Omen ya buat genre game kesenangan. Nah ini yang terakhir nih dari Ming Ciko, dari Ming ya. Bagaimana kau Sam untuk membagi waktu antara live, cari konten, dan ngedit per hari? Oke, ini jawab pertanyaannya per hari ya. Jadi misalkan hari ini biasanya schedule gue itu adalah, misalkan gue bangun pagi nih, biasanya tuh pagi tuh gue udah nganterin teman dulu ke kantor, habis itu gue balik ke kosan. Apa yang gue lakukan pertama? Yang gue lakukan pertama adalah antara ngonten atau ngedit. Ya, antara dua ini nih. Biasanya gue gitu. Jadi dari pukul 9 pagi sampai kira-kira siang sekitar jam 2 atau jam 1 lah ya. Jam 1 gitu, itu biasanya gue ngedit atau ngonten. Kalau misalkan saat itu gue sudah ada konten, maksudnya akan ada konten, ya gue akan record saat itu juga dan akan gue edit langsung. Kalau misalnya gue udah siapin recordan semalam, ya gue akan edit doang di situ. Nah biasanya tergantung nih, ketika jam 1-an gitu gue udah selesai atau apa. Biasanya kan kadang-kadang kalau misalkan gue masih bisa live streaming ya, ketika jaringan gue oke, gue akan coba live streaming. Tapi untuk sekarang kan nggak bisa nih, karena jaringannya memang lagi nggak jelas lah. Kalau buat live streaming itu pasti ujung-ujungnya tengah-tengah bakal ngedown gitu loh. Jadi gue akan kurangin daripada nggak nyaman. Nah
sekitar jam 1-an itu kalau memang ternyata udah gabut, udah nggak ada apa-apa, biasanya di situ gue mulai kayak entah cuman record, entah gue coba apa ya, kayak ya gue mikirin kira-kira konten apa lagi ya yang bisa gue buat. Biasanya gue seperti itu, atau gue mengerjakan hal lain selain konten YouTube. Misalkan ya gue, karena gue juga apa namanya, ngerjain misalkan asuransi segala macam, ya gue coba ngerjain asuransinya, gue nawarin orang gitu lah. Gue mengerjakan hal-hal yang di luar YouTube lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau memang saat itu gue ada bisa live ya gue live, kalau misalkan gue nggak bisa live ya gue tadi cari konten itu atau mengerjakan hal lain. Nah terus sampai malam itu biasanya gue sore ke malam itu biasanya antara gue live lagi, live-nya tapi beda ya, karena kalau gue tuh malam tuh pengennya tuh live-nya di Nimo guys, main Mobile Legend gitu sama teman-teman. Kalau enggak ya gue nggak live tapi gue main doang, misalnya kayak gue cuman full main, kayak main Valo lah, entah gue main Mobile Legend lah, entah gue mainin game-game yang ada di laptop gue sih, seperti itu. Pilihannya dua, antara gue cuman main atau ya gue main sambil gue record. Tapi gue recordnya dalam artian ya cuman ya udah kayak gue record aja. Masalah itu nanti jadi konten atau enggak ya itu belakangan. Misalnya ketika gue record ya gue cuman main aja, interaksi sama temen lah, have fun segala macem. Terus nanti besoknya itu gue bakal coba masukin ke editan gitu, terus gue dengerin, gue kira-kira oh bagian ini bisa konten nggak ya, nah di situ momen gue juga bisa nyari konten. Gue biasa kayak gitu sih. Jadi dari gameplay yang kita cuman fun, kita masih bisa kontenin gitu. Kayak gitulah Ming ya. Semoga cukup menjawab ya buat yang pertanyaanmu ini. Pertanyaannya bagus banget lah. Oke, jadi ini ya teman-teman ya buat pertanyaannya, sedikit sekali, dan gua agak pesimis mau bikin yang bulan April. Menurut teman-teman gimana? Perlu nggak kita bikin yang bulan April ya teman-teman ya? Dan untuk yang kemarin kan gue bilang nih akan ada satu orang yang beruntung yang bakal dapat pulsa 20.000 ya, atau e-wallet lah, e-money gitulah ya. Karena di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 pertanyaan teman-teman. 5 sama semangat, 7 sama semangat ya. Nggak sampai 10 guys. Nggak sampai 10. Kalau memang sampai 10 lah ya, itu nanti bisa gua kasih lah ya teman-teman ya. Tapi karena cuma sedikit ya, bagaimana lagi ya. Tapi memang ya nggak tahu lah ya, mungkin memang tidak terlalu banyak hal yang ingin diketahui. Jadi kalau menurut kalian bulan April nggak perlu ya udah, tulis aja komentarnya nggak usah bang gitu lah ya, atau udahlah nggak usah bikin begitu, nggak usah bikin Q&A lagi gitu ya, nggak usah, gue nggak akan bikin Q&A lagi gitu kali ya. Jadi biarkan pertanyaan-pertanyaan kalian, kalau misalkan kalian punya ya, kalian simpan sedalam-dalamnya. Atau mungkin tanyaan ke gue langsung kali ya, kalau via DM Instagram kali ya. Tapi nggak bakal semua yang gue jawab juga sih kalau via itu. Oke, jadi itulah ya teman-teman ya buat Q&A-nya. Thank you buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan dan masih dukung channel ini juga. Channel ini sudah 3.000 subscriber. Terima kasih sekali atas dukungannya. Kita akan terus berjuang biar bisa lebih banyak lagi. Target kita 3.500, 4.000, 5.000 dan seterusnya ya. Dan segitu dulu buat videonya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Kita akan berjumpa di video yang berikutnya teman-teman. Bye bye.